Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nilu Ica Ardini dengan NIM S1S1222130 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini tujuan saya membuat video adalah untuk menjelaskan materi Python tentang kelas dan objek oleh mata kuliah pemrograman berorientasi objek oleh dosen pengampu Bapak Adham Mansur Sajah STMM. Nah, kita masuk saja di materinya, yaitu Matriskul. Nah, di sini ada kelas dan objek. Yang pertama yaitu kelas dan objek Python. Kelas atau objek Python. Python adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Hampir semua yang ada di Python adalah sebuah objek dan properti dan metodenya. Dengan properti dan metodenya. Kelas seperti konstruktor objek atau cetak biru untuk membuat objek. Nah, di sini kita akan membuat sebuah kelas dengan nama myClass. Oke, kita akan coba terlebih dahulu. Ini kita hapus. Nah, kita buat di sini kelas dengan nama kelasnya itu kelas. Terus X-nya sama dengan 5. Sama dengan 5. Nah, ini adalah untuk membuat sebuah kelas. Nah, ini untuk membuat sebuah kelas. Ini cara untuk membuat sebuah kelas. Apa sih? My kelas. Nah, ini untuk membuat sebuah kelas ya. Terus kita masuk di Nah, di sini kita akan buat sebuah objek. Nah, di sini sekarang kita akan menggunakan kelas bernama myClass untuk membuat objek. Nah, di sini kita akan coba di Visual Studio Code. Di sini kita ketik kelas. Di situ kelas terus X5 sama dengan lim X sama dengan 5. Terus, nah, objeknya di sini sama dengan P1. Berarti dengan P1 itu sebagai kelasnya sama dengan my kelas terus kita print dalam kurung. Nah, kita print dalam kurung, kita print kelasnya itu P1 titik X. Nah, seperti ini.
Terus kita Ctrl S dan kita run. Nah, maka di sini muncul angka 5 karena di sini X-nya itu sama dengan 5. Itu. Terus kita masuk di fungsi init. Contoh di atas adalah kelas dan objek dalam bentuk paling sederhana dan tidak terlalu berguna dalam aplikasi kehidupan nyata. Untuk memahami arti kelas, kita harus memahami fungsi bawaan init. Semua kelas memiliki fungsi yang disebut dengan init, yang selalu dijalankan saat kelas dimulai. Gunakan fungsi init untuk menetapkan nilai pada properti objek atau operasi lain yang perlu dilakukan saat objek dibuat. Nah, di sini kan ada contohnya. Jadi, kita akan mencobanya, yaitu dengan di sini ada kelas person. Di sini kita masukkan kelas person, terus kita masukkan, ini kita hapus dulu ya. Dev init, kita masukkan dev init dalam kurung self baru name-nya, namanya, dan umurnya seperti ini. Terus kita self titik namanya name sama dengan name. Terus self titik lagi umur name, terus self titik umur sama dengan terus kita perlu ya terus enter P1 sama dengan personnya, berarti kelasnya itu kelas person. Masukkan person dalam kurung, misalkan di sini namanya Ica titik 19, ya kan? Titik koma 19 ya. Terus enter, kita print dulu namanya dalam kurung P1 titik name, terus kita print 1 titik lagi tapi kayaknya doing terus name save name
Hmm, sabar ya guys ya. Save, kita kontrol save, terus kita run. Nah, maka muncul di sini Ica 19. Namanya Ica, umurnya 19 tahun. Terus kita lanjut. Selanjutnya yaitu fungsi str. Nah, di sini fungsi str mengontrol apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas dipresentasikan sebagai string. Jika fungsi str tidak di-setel, referensi string objek akan dikembalikan. Hmm, di sini kita akan coba. Nah, di sini tanpa menggunakan str, ya kan? Sama menggunakan str. Jadi, coba ref nama itu kita gunakan sini tanpa menggunakan str-nya. Terus terus kita lanjut di eh, referensi string suatu objek dengan fungsi str. Nah, dengan fungsi str-nya itu berarti kita coba terlebih dahulu. Di sini berarti sini kita tambah dengan depth string-nya. Depth str str baru start. Start, terus titik 2, bentar, terus ini return f kurung kurawal, kita masukkan self name, terus di bawahnya dalam kurung kurawal. Ini kita terus titik umur itu, terus print, kita print kelasnya itu P1. Ini kita dari sini print
print dalam kurung P1. Nah, seperti ini. Kita Ctrl S dan kita lihat. Nah, maka dia tidak ada di bawah John dan dia menjadi satu baris seperti ini, menjadi John dalam kurung 36. Tidak seperti tadi, yaitu John di bawahnya ber-36. Dia akan gabung menjadi satu, yaitu John dalam kurung 36. Seperti itu. Terus kita lanjut di metode objek. Objek juga bisa berisi metode dalam objek adalah fungsi yang dimiliki objek tersebut. Untuk objek tersebut masukkan, contohnya sini adalah masukkan fungsi yang mencetak salam dan jalankan pada objek 1. Nah, di sini ada objek salam. Jadi, kita akan coba save that function. Sini kita ganti dengan kan my function. Terus di sini kita ganti dengan ini kita ganti dengan print. Nah, dalam kurung hello is hello my is terus di sini kita tambah dengan sub name-nya, yaitu namanya sub name. Nah, seperti ini. Maka di sini muncul di sini kan di sini kita ganti John. Terus di sini kita ganti dengan P1 titik my function kurung. Kita Ctrl S. Kita hapus dulu ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Hello, my name is John. Dia akan bertambah dengan adanya kalimat hello, my name is ditambah dengan namanya, yaitu John. Seperti itu. Terus kita lanjut di parameter diri. Parameter self adalah referensi ke instan kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Itu tidak harus diberi nama self. Anda bisa menyebut apapun yang Anda suka, tetapi itu harus menjadi parameter pertama dari fungsi apapun di kelas. Nah, ini misalkan seperti ini. Nah, kita coba ya. Di sini ada hapus. Terus di sini tuh misalkan kita ganti dengan my silly object ya, name dan kurung. Terus kita lanjut dengan my silly object titik name sama dengan name. Terus masuk di kedua,
dari objek titik AG sama dengan AG itu umum. Terus kita masukkan depth function-nya, depth my function dan kurung A, B, dan C. Bentar. Terus kita print dengan dalam kurung hello my name is titik name itu. Terus kita masukkan kelasnya itu P1 sama dengan person sama orangnya, masukkan person dalam kurung sini John, koma 36 dalam kurung P1 kita masukkan kelas dan my function-nya. C S kita coba run. Kita Ctrl S terus kita run. Itu kan? Nah, di sini berarti ini berapa? Mungkin hanya contoh parameter dirinya mungkin seperti ini. Nah, di sini ada my silly object name, namanya itu ada John, habis itu umurnya itu 36. Seperti itu. Terus kita lanjut di ubah properti objek. Ubah properti objek. Di sini ubah properti objek Anda dapat mengubah properti objek seperti ini, seperti yang di sini ya. Kita coba lebih dahulu. Di sini berarti di sini kita hapus. Ya. Terus kita ganti di sini dengan ya.
Terus di sini kita masukkan di sini dengan self titik name sama dengan name. Terus self titik ag sama dengan terus kita masukkan di sini def my function terus dalam kurung self titik 2 lalu masukkan print. Kita print, kita tambahkan dengan kata-kata yaitu kalimat hello my name is seperti ini. Kita tambah serve name titik name ini. Terus p1 nya sama dengan person kurung John John, 30. Son P1 nya titik AG sama dengan kita ganti tahunnya kita ganti umurnya menjadi misalkan 40 situ print dalam kurung P1 titik AG. Nah ini kita Ctrl S dan kita run. Nah, maka di sini akan muncul 40 karena kan yang diminta di sini hanya P1 umurnya saja. Jadi muncul di sini hanya 40. Tuh. Itu terus kita lanjut. Nah, setelah itu kita akan lanjut di materi selanjutnya, yaitu di sini hapus properti objek. Anda dapat menghapus properti pada objek dengan menggunakan delete. Nah, kita untuk menghapus sebuah objek, kita menggunakan yaitu delete seperti ini. Kita mencoba. Ini kita hapus lebih dahulu. Terus kita del P1 titik AG. Terus kita run. Makanya muncul seperti ini karena AG karena umur sudah kita delete, jadi tidak terdaftar lagi di kelasnya itu. Terus kita lanjut di sudah pernyataan lulus.
Kelas definisi tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu Anda memiliki kelas definisi tanpa ada konten, masukkan pas pernyataan untuk menghindari kesalahan. Nah, kita menggunakan pas untuk menghindari suatu kesalahan dalam membuat sebuah kelas atau objek seperti itu mungkin. Hmm. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.